Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita masuk ke bab himpunan, pertemuan pertama. Di bagian pertama ini kita akan mengenal dulu tentang himpunan, karena himpunan ini bab yang pertama kali kalian temui ya, karena di SD gak ada kan bab himpunan. Nah, ini yang akan kita pelajari dimulai dari pengertian sampai nanti ke operasi himpunan. Hari ini kita akan belajar dulu tentang perbedaan apa itu himpunan, bukan himpunan, dan himpunan kosong. Jadi, himpunan itu adalah sekumpulan objek yang berbeda dan memiliki aturan yang jelas. Jadi, yang harus ditandai adalah aturan yang jelas. Kalau bukan himpunan, kumpulan objek. Nah, yang berbeda dan tidak memiliki aturan yang jelas. Kalau himpunan kosong, himpunan, cuman dia tidak memiliki anggota. Notasinya itu adalah lingkaran yang dikasih garis atau kurung kurawal yang nggak ada isinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh dari himpunan itu adalah kumpulan siswa usia 13 tahun. Ini jelas nih aturannya, harus siswa dan harus 13 tahun. Jelas ya. Berbeda dengan ini, kumpulan siswa pintar. Ini bukan himpunan. Kenapa? Karena aturannya tidak jelas. Pintar itu aturannya nggak jelas, relatif ya. Mungkin menurut ibu pintar, buat kalian enggak gitu. Nah, apalagi misalnya contoh-contoh lainnya yang bukan himpunan, yang bersifat relatif. Misalnya baik, cantik, atau misalnya tanaman yang tinggi gitu ya, pohon yang pendek gitu kan. Pokoknya hal-hal yang bersifat relatif itu maksudnya ke bukan himpunan. Nah, kalau himpunan kosong contohnya kumpulan siswa SMP yang memiliki cucu. Jadi ini aturannya jelas, siswa SMP terus udah gitu harus punya cucu lagi. Cuman nggak ada kan anak SMP yang udah punya cucu gitu. Makanya ini dibilang himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Oke. Ibu punya kumpulan makanan pedas, kumpulan manusia yang makan tanah, dan kumpulan makanan Korea. Kumpulan makanan pedas, karena pedas itu relatif ya, berarti dia masuknya bukan himpunan. Nah, kumpulan manusia yang makan tanah. Ini aturannya jelas, tapi kan nggak ada manusia yang makan tanah. Karena tidak ada anggotanya, masuknya ke himpunan kosong. Kemudian, untuk kumpulan makanan Korea ini jelas nih. Berarti ini masuknya ke himpunan. Oke ya, yang ini aturannya jelas, ini hal-hal yang relatif, ini yang nggak ada anggotanya. Berikutnya, nih tentang keanggotaan himpunan. Keanggotaan himpunan ini, lambangnya ini nih, yang seperti huruf C terus dikasih garis di tengahnya. Itu dipanggil, itu namanya elemen. Jadi kalau ibu bilang X merupakan anggota himpunan dari A gitu ya, yang ini tuh dibacanya. Tapi kalau yang E-nya itu dicoret, berarti X bukan merupakan anggota himpunan A. Jelas ya, mudah. Nih, misalnya ibu punya A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Ini dibacanya himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. R isinya ini, K isinya ini. Nah, berarti ibu bisa bilang nih kalau 3 itu adalah elemen dari A atau 3 anggota himpunan A. Kenapa? Karena di dalam A ini nih ada 3-nya nih di sini ya. Berarti bisa ditulisnya 3EA gitu ya, dibacanya 3 anggota himpunan A. B anggota himpunan R. C bukan anggota himpunan R. Kenapa? Karena di R ini tidak ada C-nya. Dari A, B langsung ke D. Terus 0 anggota K. 0 bukan anggota R. Betul ya? Dan untuk menamakan himpunan itu harus menggunakan huruf-huruf kapital. Jadi harus huruf besar. Sedangkan anggotanya di sini kita nulisnya harus pakai huruf kecil. Simbol-simbol himpunan bilangan. Ini hanya perjanjian saja untuk memudahkan ketika penulisannya tidak panjang. C itu untuk bilangan cacah yang mulai dari 0. N itu bilangan asli yang mulai dari 1. Z itu himpunan bilangan bulat yang semuanya ya, positif, negatif. Asal tidak ada koma. E itu bilangan genap karena bahasa Inggrisnya genap. Bilangan genap itu even. Dan bilangan ganjil itu kita bilangnya O karena bahasa Inggris dari bilangan ganjil itu adalah odd. P itu adalah bilangan prima.
dan R adalah himpunan bilangan real. Oke ya. Nah, cara menyajikan himpunan ini ada 3. Kita bisa dengan mendaftar anggotanya, kita bisa dengan menyatakan sifat yang dimiliki, dan juga bisa menuliskan notasi pembentuk himpunan. Sekarang lihat dulu yang A. Maaf. Pen ya, kita pakai pen aja. Biar sip. Nah, lihat yang A. Ini di daftar anggotanya nih. Isinya apa aja? Ada 3, ada 5, ada 7. Tapi kalau untuk menyatakan sifat yang dimilikinya, cara menuliskannya ini. Himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Gitu cara menuliskannya. Bilangan ganjil yang lebih dari 1 kan berarti dimulainya dari 3, 5, 7 gitu kan. Yang ini nih. Aduh, kecoret. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk menuliskan notasi pembentuk himpunannya, berarti cara menulisnya ini. A sama dengan, terus kurung awal, X. Nah, garis yang seperti ini itu kita dibacanya adalah di mana. Jadi, X di mana, X di antara 1 dan 8. Nah, koma ini kita bacanya dengan X anggota himpunan bilangan ganjil. Gitu ya. Nih, cara bacanya dari sini nih. Jadi, ini bakalan lebih pendek gitu ya cara menuliskannya. Kita coba lagi ya. Untuk mendaftarkan anggotanya, B itu isinya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, untuk menyatakan sifatnya kita bisa tulisnya himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Gitu ya. Jadi dijabarkan gitu isi anggotanya itu apa. Kalau yang kalau yang menuliskan notasi kita bisa nulisnya gini. B sama dengan Y, jadi nggak harus selalu X ya, bisa juga Y. Y di mana Y kurang dari 10, Y anggota bilangan prima. Nah, yang ini nih. Oke ya. Jadi B adalah himpunan. Nah, himpunan itu kurung awal. Y di mana Y kurang dari 10, Y anggota bilangan prima. Gitu ya. Nah, yang C ini kalau di daftar itu A, I, O, E, O. Kalau untuk menyatakan himpunan itu adalah kumpulan huruf vokal ya. Nah, ini kalau dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan. Jadinya Z di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Oke ya. Jadi ada yang mendaftar anggota, menyatakan sifat, dan menuliskan notasi. Kita latihan. Ibu punya himpunan. Himpunan bilangan prima kurang dari 7. Nah, kalau misalkan kita mendaftarkan anggotanya, berarti nih kita isi nih ada bilangan apa aja nih bilangan prima yang kurang dari 7? Ada 2 ya, 2, 3, 5 ya. Oke. Nah, jadinya cara menuliskannya gimana? Nah, cara menuliskannya Nah, jadinya nulisnya gitu ya. A sama dengan gitu. 2, 3, 5. Nah, sekarang kalau misalkan dengan notasi pembentuk himpunan gimana cara nulisnya? Cara nulisnya berarti A kan ya sama dengan, jangan lupa kurung kurawal. Misalnya kita pakai X gitu. Di mana X, nah di mana itu garis ya. X-nya apa? Kurang dari 7, X, aduh aku cukup elemen P. Kepanjangan. Gitu ya, jangan lupa ada kurung kurawalnya ya sebelah sananya. Jadi kita A sama dengan kurung kurawalnya itu himpunan, jangan lupa di mana X kurang dari 7. Nah, gitu deh. Yang lebih terlihatnya ya. Nah, Ibu punya himpunan bilangan bulat antara 2 dan 8. Berarti isinya adalah 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena di antara 2 sama 8-nya nggak masuk. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan seperti ini. Jadi B sama dengan kurung kurawal X di mana
angka 2 dulu ya. Nanti kurang dari X, kurang dari 8, X, terus E, Z. Berarti ini bilangan bulatnya harus ada di antara 2 dan 8. Gitu. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.